Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi adik-adik siswa dan siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pendamping yang telah membimbing siswa dalam proses belajar. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Dian. Nah, hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Adapun yang akan kita bahas hari ini yakni mengenai fermentasi, baik itu fermentasi alkohol maupun fermentasi asam laktat. Nah, adapun subpokok materi yang akan kita bahas yakni terkait fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Adapun yang akan dibahas yakni mikroorganisme yang terlibat, tahapan prosesnya dan juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja yang pertama akan kita bahas yakni mengenai fermentasi alkohol. Jadi, yang dimaksud dengan fermentasi alkohol itu adalah proses metabolisme anaerob di mana mikroorganisme seperti ragi ataupun yes mengubah gula menjadi etanol, karbon dioksida dan juga energi atau ATP. Jadi, fermentasi alkohol itu merupakan proses metabolisme. Dalam hal ini, dia itu spesifik mengenai katabolisme. Nah, pada pembahasan atau materi katabolisme kemarin telah dibahas bahwa katabolisme itu adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Di mana katabolisme ini terbagi dua, yakni fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat yang hari ini akan kita bahas. Nah, adapun pada proses fermentasi alkohol itu di mana akan diubah yang namanya gula itu menjadi etanol ataupun disebut juga dengan alkohol. Nah, adapun hasil akhir dari proses fermentasi ini adalah energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Nah, materi selanjutnya yakni mikroorganisme utama yang berperan dalam proses fermentasi alkohol. Di sini, mikroorganismenya itu yakni jamur jenis Saccharomyces cerevisiae, di mana Saccharomyces cerevisiae ini adalah jenis ragi. Ragi itu disebut juga dengan hamir. Nah, ragi yang paling populer dan digunakan dalam proses fermentasi. Fermentasi apa saja pada fermentasi alkohol ini? Itu meliputi roti, tape, dan juga minuman beralkohol. Jadi, Saccharomyces cerevisiae ini merupakan jenis mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi alkohol. Selanjutnya adalah tahapan reaksi kimia atau tahapan proses dari fermentasi alkohol. Tahapan yang pertama meliputi proses yang namanya glikolisis. Jadi, glikolisis itu ada baik pada respirasi anaerob maupun respirasi aerob. Jadi, pada proses glikolisis itu, seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa merupakan proses pemecahan glukosa dengan rantai karbon 6 menjadi molekul asam pirufat, di mana asam pirufat ini memiliki 3 rantai atom karbon. Nah, adapun hasil pada proses ini yakni berupa 2 ATP dan juga 2 NADH. Selanjutnya, setelah terjadi proses glikolisis akan masuk ke proses pengurangan atau penguraian asam pirufat atau disebut juga dengan proses dekarboksilasi. Di mana di sini akan terjadi perubahan dari asam pirufat itu menjadi asetaldehid atau senyawa dengan rantai karbon 2. Nah, karena di sini terjadi pelepasan satu gugus karbon melalui CO2 atau dalam bentuk CO2 yakni karbon dioksida. Tahapan terakhir dari proses fermentasi alkohol ini yakni reduksi
asetaldehid, di mana asetaldehid ini merupakan turunan dari asam pirufat. Nah, asetaldehid ini kemudian direduksi oleh NADH untuk kemudian menghasilkan etanol ataupun alkohol. Dan setelah itu akan meregenerasi NAD+, sehingga proses glikolisis dapat terus berlanjut. Adapun faktor yang mempengaruhi fermentasi alkohol itu, faktor yang pertama itu adalah suhu. Jadi dibutuhkan suhu yang optimum agar proses fermentasi tersebut dapat berjalan secara maksimal. Adapun suhu yang dibutuhkan yakni sebesar 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi, suhu yang tinggi itu dapat membunuh ragi, sedangkan suhu yang rendah itu dapat memperlambat proses pertumbuhan ragi tersebut. Jadi, rentan 25 sampai dengan 30 derajat Celcius itu adalah suhu optimum untuk pertumbuhan ragi. Lebih lanjut adalah kadar gula, di mana kadar gula yang tinggi itu menyebabkan pertumbuhan ragi tidak optimal. Nah, selanjutnya adalah pH. pH itu adalah derajat keasaman, di mana pH yang umum digunakan untuk proses fermentasi alkohol itu yakni pH 4 sampai dengan 5,5. Jadi dibutuhkan pH yang agak asam untuk proses fermentasi alkohol. Lebih lanjut adalah oksigen, di mana diketahui bahwa pada fermentasi alkohol itu masuk dalam respirasi anaerob, di mana respirasi anaerob itu merupakan suatu proses yang berjalan tanpa adanya oksigen. Jadi pada proses fermentasi alkohol itu tidak dibutuhkan oksigen. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi fermentasi alkohol. Aplikasi yang pertama dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat yakni dalam pembuatan tape. Di mana dalam pembuatan tape itu, misal menggunakan singkong, dan juga ketan. Nah, jadi pada fermentasi tape atau pada proses pembuatan tape di mana singkong dan ketan itu kemudian akan melalui proses fermentasi, kemudian akan menghasilkan yang namanya tape melalui bantuan ragi. Selanjutnya adalah pada proses pembuatan roti, di mana diketahui bahwa hasil samping dari proses fermentasi alkohol itu merupakan CO2. Di mana CO2 ini dapat menyebabkan adonan pada roti itu mengalami proses pengembangan sehingga menyebabkan roti itu menjadi empuk. Sekarang kita masuk ke bagian B, yakni fermentasi asam laktat. Adapun definisi dari fermentasi asam laktat yakni proses respirasi anaerob yang memecah glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP dan asam laktat tanpa memerlukan oksigen. Proses ini menghasilkan 2 molekul ATP dan digunakan oleh mikroorganisme. Jadi pada fermentasi asam laktat itu juga masuk dalam respirasi anaerob sama dengan fermentasi alkohol, di mana sama dengan proses glikolisis itu nanti akan dipecah glukosanya yang kemudian akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Dan adapun hasil samping dari proses fermentasi asam laktat ini yakni asam laktat itu sendiri. Nah, adapun hasil dari proses fermentasi asam laktat ini merupakan 2 molekul ATP, di mana ini merupakan energi. Nah, ATP ini bisa digunakan oleh mikroorganisme, khususnya misal bakteri asam laktat. ATP pada proses fermentasi asam laktat ini juga dapat digunakan pada sel otot manusia, misal saat beraktivitas berat. Nah, sekarang kita masuk ke mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi asam laktat. Di sini ada Lactobacillus, ini merupakan gambar dari Lactobacillus. Terus ada Leuconostoc, ada Pediococcus, dan juga ada Streptococcus. Jadi ini merupakan jenis-jenis bakteri yang termasuk dalam bakteri asam laktat atau berguna untuk memfermentasi
dalam artian fermentasi asam laktat. Nah, adapun tahapan reaksinya yang pertama itu adalah glikolisis. Di mana glikolisis ini sama dengan pada tahapan respirasi, sama dengan tahapan fermentasi alkohol tadi, yakni terjadi pemecahan satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Kemudian hasil akhirnya itu 2 ATP dan juga 2 NADH. Jadi pada proses glikolisis baik respirasi anaerob yakni fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat, proses glikolisisnya itu sama. Nah, yang membedakan itu adalah proses selanjutnya. Di sini terjadi proses reduksi atau terjadi proses pembentukan asam laktat, di mana asam pirufat yang tadi dihasilkan dari proses glikolisis itu akan direduksi dan menghasilkan asam laktat. Nah, selanjutnya terjadi adapun hasil akhir dari proses ini yakni berupa 2 asam laktat, 2 ATP dan juga 2 NAD+, di mana 2 NAD+ ini yang akan digunakan kembali dalam proses glikolisis. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi yang pertama itu adalah suhu. Adapun suhu yang optimal untuk fermentasi asam laktat itu sekitar 35 sampai dengan 45 derajat Celcius. Ini merupakan suhu yang optimal pertumbuhan bakteri pada proses fermentasi asam laktat. Lebih lanjut adalah pH. pH-nya itu sekitar 5,5 sampai dengan 6,5. Lanjut ketersediaan substrat. Jadi substrat di sini digunakan sebagai bahan baku untuk proses fermentasi. Bahan bakunya itu dapat berupa karbohidrat ataupun gula. Lanjut konsentrasi garam. Nah, pada proses fermentasi tertentu dibutuhkan konsentrasi atau kadar garam untuk menarik nutrisi dari bahan tersebut. Selanjutnya adalah mikroorganisme. Dalam artian ini merupakan bakteri. Jadi jumlah dan jenis bakteri itu sangat berpengaruh terhadap proses fermentasi asam laktat tersebut. Selanjutnya adalah oksigen. Jadi seperti yang diketahui bahwa proses asam laktat atau fermentasi asam laktat itu terjadi tanpa menggunakan oksigen. Dalam artian bakteri asam laktat itu merupakan bakteri yang bersifat anaerob fakultatif. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi dari fermentasi asam laktat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang pertama adalah dari pemanfaatan produk susu, di mana produk susu ini melalui proses fermentasi asam laktat itu dapat dihasilkan produk berupa yogurt dan juga keju. Nah, bagian selanjutnya di sini ada sayur-sayuran. Jadi sayuran ini juga dapat dimanfaatkan untuk proses fermentasi asam laktat. Misal dalam pembuatan kimchi ataupun asinan. Nah, sedangkan untuk daging dan kedelai, untuk dagingnya itu biasa digunakan dalam proses fermentasi yang disebut dengan fermentasi salami, yakni dari olahan daging. Sedangkan untuk kedelainya itu dapat digunakan untuk pembuatan tempe pada proses fermentasi asam laktat. Jadi ini merupakan pengaplikasian dari fermentasi asam laktat dalam kehidupan sehari-hari, di mana semua dari apa yang adik-adik lihat di layar itu merupakan sesuatu yang familiar dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu saja pemaparan materi terkait fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Sekarang seperti biasa adik-adik kita akan masuk ke contoh soal. Nah, kakak telah menyiapkan 3 contoh soal seperti biasanya. Dan kita akan masing-masing membahas
setiap contoh soal tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, di sini adik-adik dapat lihat ini merupakan soal atau ini adapun bacaan dari soal nomor 1. Kakak akan bacakan dulu dan juga akan bacakan pertanyaannya dan kita akan sama-sama membahas dari setiap opsi jawaban tersebut. Fermentasi alkohol adalah proses penguraian glukosa secara anaerob atau tanpa oksigen yang dilakukan oleh ragi, terutama Saccharomyces cerevisiae. Pada proses ini, glukosa mengalami glikolisis dan menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 ATP, dan juga 2 NADH. Selanjutnya, pirufat diubah menjadi asetaldehid sambil melepaskan CO2. Asetaldehid kemudian direduksi oleh NADH dan menjadi etanol. Reaksi ini menghasilkan kembali NAD+, sehingga glikolisis dapat terus berlangsung. Fermentasi alkohol banyak dimanfaatkan dalam pembuatan roti, tape, minuman beralkohol, dan juga bioetanol. Jadi di sini pada soalnya itu yang dibahas mengenai fermentasi alkohol. Di mana pada fermentasi alkohol yang berperan itu adalah ragi. Adapun jenisnya yakni Saccharomyces cerevisiae. Nah, kemudian yang dihasilkan dari proses glikolisis itu pirufat, ATP, dan juga NADH. Nah, fermentasi alkohol banyak dimanfaatkan. Ini adalah pengaplikasian dari fermentasi alkohol, yakni untuk pembuatan roti, tape, minuman beralkohol, dan juga bioetanol. Kita lihat soalnya. Tujuan utama fermentasi alkohol bagi sel ragi adalah, jadi yang ditanyakan adalah tujuan dari fermentasi alkohol bagi ragi tersebut. Nah, kita lihat opsi jawaban A sampai dengan opsi bagian E. Opsi A, menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Kita ketahui bahwa proses fermentasi baik alkohol maupun asam laktat itu menghasilkan jumlah ATP itu hanya dalam bentuk 2 ATP atau hanya sebanyak 2 ATP, di mana 2 ATP ini merupakan jumlah yang kecil untuk proses tersebut. Nah, opsi B menghasilkan glukosa cadangan. Pada proses fermentasi alkohol itu tidak dihasilkan glukosa cadangan. Yang terjadi itu adalah proses glikolisis, di mana yang dimaksud dengan glikolisis ini adalah proses pemecahan atau penguraian glukosa. Lanjut opsi C, menghasilkan oksigen untuk respirasi. Fermentasi alkohol itu masuk dalam respirasi anaerob, di mana respirasi anaerob itu berjalan tanpa oksigen. Jadi, fermentasi alkohol itu tidak menghasilkan oksigen. Lanjut opsi bagian D, menghasilkan NAD+ agar glikolisis tetap berlangsung. Jadi pada proses atau tahapan reaksi kimia dari fermentasi alkohol itu terjadi proses reduksi, di mana reduksi itu akan menghasilkan NAD+, yang kemudian agar proses glikolisis tersebut dapat terus berlangsung atau berjalan. Selanjutnya opsi bagian E, menghasilkan protein. Fermentasi alkohol itu tidak berperan dalam proses sintesis protein. Jadi, adapun opsi yang tepat untuk menjawab soal nomor 1 yakni opsi bagian D, menghasilkan NAD+ agar glikolisis tetap berlangsung. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Fermentasi asam laktat adalah proses pemecahan glukosa tanpa oksigen yang menghasilkan asam laktat dan 2 ATP. Proses ini terjadi pada bakteri asam laktat serta sel otot manusia saat kekurangan oksigen. Fermentasi berfungsi meregenerasi NAD+ agar glikolisis dapat terus berlangsung. Pertanyaannya, ATP pada fermentasi asam laktat dihasilkan pada tahap. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A, pembentukan asam laktat. Jadi, ATP atau adenosin trifosfat itu tidak
dihasilkan pada proses pembentukan asam laktat. Lanjut opsi B, reduksi pirufat. Nah, pada tahapan proses fermentasi asam laktat terjadi proses yang namanya reduksi pirufat, di mana pada proses ini itu juga tidak menghasilkan ATP. Apa yang terjadi pada proses reduksi pirufat? Yang terjadi itu adalah mengubah asam pirufat menjadi asam laktat. Jadi proses ini juga tidak menghasilkan ATP. Lanjut proses glikolisis. Glikolisis ini merupakan proses pemecahan glukosa, di mana hasil dari pemecahan glukosa ini adalah terdiri 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Nah, selanjutnya opsi bagian D, pembentukan NAD+. Pembentukan atau reduksi NAD+ itu juga tidak menghasilkan yang namanya ATP. Lanjut ke opsi bagian E, fermentasi. Jadi proses fermentasi itu memang menghasilkan ATP, tapi proses fermentasi itu yang menghasilkan ATP itu spesifiknya pada proses glikolisis. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan atau soal nomor 2 yakni opsi jawaban C, glikolisis. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat merupakan proses pemecahan glukosa tanpa oksigen atau anaerob. Fermentasi alkohol umumnya dilakukan oleh ragi dan menghasilkan etanol serta CO2, sementara itu fermentasi asam laktat terjadi pada bakteri asam laktat dan sel otot manusia saat kekurangan oksigen. Dengan produk akhir berupa asam laktat, kedua jenis fermentasi sama-sama menghasilkan 2 ATP yang berasal dari glikolisis. Pertanyaannya, kita masuk yakni perbedaan utama fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat adalah, kita lihat opsinya, opsi bagian A. Jumlah ATP yang dihasilkan. Kita cari perbedaannya ya. Sedangkan jumlah ATP yang dihasilkan baik itu fermentasi alkohol maupun fermentasi asam laktat itu sama, yakni hanya terdiri dari 2 ATP. Lanjut opsi B, kebutuhan oksigen. Karena fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat itu masuk dalam respirasi anaerob, berarti keduanya itu sama-sama tidak membutuhkan oksigen. Lanjut ke opsi C, produk akhir yang dihasilkan. Nah, produk akhir yang dihasilkan pada fermentasi alkohol itu yakni berupa alkohol atau etanol dan juga karbon dioksida atau CO2. Sedangkan asam laktat, produk atau hasil samping yang dihasilkan ini berupa asam laktat. Nah, kita bahas juga opsi D dan E. Pada opsi D, lokasi terjadinya. Jadi lokasi terjadinya baik fermentasi alkohol maupun fermentasi asam laktat itu sama, yakni sama-sama di sitoplasma. Opsi E, penggunaan glukosa juga sama karena sama-sama menggunakan glukosa. Nah, jadi untuk pertanyaan perbedaan fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat, yakni opsi bagian C, produk akhir yang dihasilkan. Di situ bedanya ya, kalau alkohol itu menghasilkan alkohol atau etanol dan CO2, sedangkan pada asam laktat itu yang dihasilkan adalah asam laktat. Nah, adik-adik, itu saja pemaparan materi berikut contoh soal terkait fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat hari ini. Semangat belajarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.